Sambil menahan rasa sakit, kesal, dan takut, Sang Kuryang lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya telah mengusir anaknya, mencari Sang Kuryang ke hutan dan memanggil-manggil serta memohonnya untuk segera pulang. Sang Kuryang, Sang Kuryang, di mana kamu nak? Pulanglah, maafkan ambu. Dayang Sumbi terus berteriak, akan tetapi Sang Kuryang telah pergi jauh. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya. Sang Hyang Tunggal, pertemukanlah kembali hamba dan anak hamba. Hamba sangat menyesal telah berbuat kasar kepadanya. Bertapalah engkau Dayang Sumbi, makanlah tumbuhan dan sayuran yang tidak dimasak. Suatu hari kau akan bertemu dengan anakmu lagi. Untuk itu Dayang Sumbi menjalankan tapa dan laku hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah. Sang Kuryang pergi mengembara mengelilingi dunia. Sang Kuryang pergi berguru kepada banyak petapa sakti. Sehingga Sang Kuryang setelah beberapa tahun telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti, dan gagah perkasa. Setelah sekian lama berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah Sang Kuryang di arah barat lagi, dan tanpa sadar telah tiba kembali di tempat Dayang Sumbi berada. Demi dewa, aku tidak menyangka akan melihat seorang putri cantik bak bidadari di hutan ini. Aku akan menghampirinya. Sang Kuryang tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukan adalah Dayang Sumbi ibunya. Karena Dayang Sumbi melakukan tapa dan laku hanya memakan tanaman mentah, maka Dayang Sumbi menjadi tetap cantik dan awet muda. Permisi Nyisanak, apa yang sedang kau lakukan di tempat seperti ini? Dayang Sumbi pun mulai tidak menyadari bahwa sang kesatria tampan itu adalah putranya sendiri. Ia terkejut ada seorang pria gagah mendekatinya. Sesungguhnya aku sedang bertapa memohon sesuatu kepada Sang Hyang Tunggal. Kisanak sendiri, apa yang sedang dilakukan di sini? Aku telah berkeliling dunia untuk berguru. Kemudian aku sampai di sini dan ingin bermalam. Apakah ada pondok dekat sini? Dayang Sumbi yang mulai jatuh hati pada pemuda tampan itu menawarkan Sang Kuryang untuk menginap di pondoknya. Kalau Kisanak mau, bermalamlah di pondokku. Baiklah, kalau Nyisanak tidak keberatan. Ternyata benih-benih cinta semakin tumbuh di antara mereka berdua. Sehingga Sang Kuryang pun memutuskan untuk menetap di sana bersama Dayang Sumbi yang tidak lain adalah ibunya. Saat kedua insan itu sedang berkasih mesra dan Sang Kuryang bersandar mesra sembari Dayang Sumbi menyisir rambut Sang Kuryang, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala Sang Kuryang bekas pukulan sendok Dayang Sumbi. Kekasihku, luka apa ini yang ada di kepalamu? Waktu remaja ibuku marah padaku dan memukulkan centong nasi ke kepalaku, hingga akhirnya aku kabur dari rumah. Dayang Sumbi pun terkejut. Ia kemudian mengatakan pada Sang Kuryang bahwa ia adalah ibunya. Bohong! Mengapa engkau berdusta? Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Mana mungkin ibuku masih nampak cantik sepertimu? Pasti beliau sudah tua dan beruban. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mungkin menua karena aku adalah keturunan Dewi. Namun walau demikian, Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahinya.
Dayang Sumbi berusaha sekuat tenaga untuk menolak. Maka dia pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tidak mungkin dipenuhi Sang Kuryang. Baiklah, jika kau memaksa untuk menikahiku, aku punya syarat. Apa syaratnya? Aku pasti akan melakukannya untukmu. Buatkan aku sebuah telaga dengan membendung sungai Citarum, dan sebuah perahu untuk kita arungi di telaga itu. Itu hal mudah bagiku. Ini tak akan mudah, karena waktumu hanya 1 malam. Kau tunggu, besok semua keinginanmu akan terwujud. Karena Sang Kuryang adalah manusia keturunan Dewa Dewi dan juga sangat sakti, maka ia bisa meminta bantuan pada Guryang, makhluk halus, untuk mengerjakan semua yang Dayang Sumbi inginkan. Bahkan lewat tengah malam, bendungan pun sudah hampir selesai. Dibuat pula perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur, yang kelak tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukkan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dayang Sumbi yang menunggu di pondoknya tidak tinggal diam. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang tidak terlaksana. Bentangkan kain putih, bakarlah kayu dekat kain itu dan tumbuklah padi. Sang Hyang memberikan petunjuk kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi lalu membentangkan helai kain buih rarang, kain putih hasil tenunannya, di atas bukit di timur, sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagai fajar yang merekah di ufuk timur, dan api yang membakar kayu di atas bukit mirip cahaya fajar matahari. Sementara itu ia pun berulang-ulang memukulkan alu ke lesung, seolah-olah sedang menumbuk padi. Para Guryang makhluk halus anak buah Sang Kuryang pun ketakutan karena mengira hari mulai pagi. Mereka lalu berlari menghilang bersembunyi di dalam tanah. Dengan demikian, pembuatan bendungan pun tidak terselesaikan. Karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi, Sang Kuryang menjadi gusar dan mengamuk. Kau telah gagal, Sang Kuryang, maka aku tidak akan menikah denganmu. Kau melakukan hal licik Dayang Sumbi, sehingga semua pesuruhku tidak mau melanjutkannya. Kau harus tetap menikah denganku. Sang Kuryang dipenuhi amarah. Perahu yang telah dikerjakannya dengan bersusah payah lalu ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkut menjadi gunung Tangkuban Perahu. Di puncak kemarahannya, dinding bendungan yang berada di sebelah barat dijebolnya. Kelak, lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sanghyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air Talaga Bandung pun menjadi surut kembali. Bekas danau ini kelak menjadi lokasi kota Bandung. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari kejaran anaknya yang telah kehilangan akal sehatnya. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, dan ia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi atau pandan duri. Adapun Sang Kuryang setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib.